Hai semuanya, hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin agak berat. Ada negara yang warganya rela bayar pajak setengah dari gaji mereka, tapi hidupnya makmur dan sejahtera. Ada juga negara yang pajaknya nyaris nol, tapi justru jadi incaran orang kaya sedunia. Kok bisa gitu ya? Nah, jawabannya ada di video ini. Mari kita bahas. Fakta unik, negara-negara dengan pajak tertinggi dan terendah di dunia. Siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya pajak? Setiap kali kita beli kopi, makan di restoran, atau bahkan kerja keras cari nafkah, pasti ada aja yang namanya pajak. Kadang suka bikin kita mikir, kok banyak banget ya pajaknya? Nah, pernah nggak sih kamu kepikiran, gimana ya negara lain soal pajak? Apakah sama kayak kita? Atau justru beda banget? Ternyata nih, di dunia yang luas ini, ada negara yang pajaknya tinggi banget, sampai bikin geleng-geleng kepala. Tapi ada juga negara yang pajaknya rendahnya kebangetan, sampai kita mikir, kok bisa ya? Oke, kita mulai dari yang bikin penasaran duluan ya, yaitu negara-negara dengan pajak tertinggi. Coba kamu bayangin deh, hidup di negara yang hampir separuh dari penghasilan kamu itu buat pajak. Kedengeran ngeri kan? Tapi, kenyataannya memang ada negara-negara seperti itu. Biasanya, negara-negara dengan pajak tinggi ini ada di Eropa Utara atau Skandinavia. Sebut aja kayak Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Islandia. Di sana, tingkat pajak penghasilan bisa sampai 50% lebih untuk penghasilan tertinggi. Wow banget kan? Bahkan, menurut data terbaru dari Visual Capitalist di Maret 2025, Denmark menduduki peringkat pertama dengan pajak penghasilan tertinggi di dunia, yaitu sekitar 55,9%. Finlandia juga nggak jauh beda, dengan pajak penghasilan maksimum 44,25%. Ditambah pajak kota yang bisa mencapai 5,3% seperti di Helsinki. Data OECD tahun 2023 menunjukkan total penerimaan pajak Denmark mencapai 43,4% dari PDB. Tertinggi kedua di antara negara OECD setelah Prancis. Ini nunjukin betapa besar peran pajak dalam perekonomian Denmark. Tapi, tunggu dulu. Jangan langsung mikir, wah, nggak enak banget hidup di sana. Ada alasan kenapa mereka berani pasang pajak setinggi itu. Negara-negara ini punya yang namanya welfare state atau negara kesejahteraan. Artinya, pemerintah punya peran besar buat menjamin kesejahteraan warganya. Model welfare state ini memang populer di negara-negara Nordik, dan mereka percaya bahwa pajak adalah instrumen penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Pajak yang tinggi itu dipakai buat apa aja sih? Nah, ini dia yang bikin kita mikir ulang. Pajak di sana itu buat mendanai layanan publik yang kualitasnya super oke. Misalnya, pendidikan dari SD sampai kuliah itu gratis, bahkan kadang dikasih uang saku juga. Kesehatan juga hampir semuanya ditanggung negara. Jadi kalau sakit, nggak perlu khawatir biaya rumah sakit yang mahal. Transportasi umum juga dibagusin, dibikin nyaman dan terjangkau. Belum lagi tunjangan sosial kayak pengangguran, pensiun, dan bantuan untuk keluarga yang membutuhkan. Sebagai contoh, data dari Eurostat tahun 2023 menunjukkan bahwa Finlandia termasuk negara Uni Eropa dengan pengeluaran tertinggi untuk perlindungan sosial sebagai persentase dari PDB. Coba deh kamu bayangin, kalau di negara kayak gitu, kamu nggak perlu pusing mikirin biaya sekolah anak, biaya berobat kalau sakit, atau khawatir kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Semua itu udah ada jaring pengamannya dari pemerintah. Ini yang bikin banyak orang di negara-negara tersebut merasa aman dan nyaman. Bahkan, World Happiness Report secara konsisten menempatkan negara-negara Nordik di peringkat teratas sebagai negara paling bahagia di dunia. Ini bisa jadi salah satu indikasi bahwa sistem welfare state mereka, yang didanai oleh pajak tinggi, berhasil menciptakan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya. Biar lebih jelas, kita lihat data ya, misalnya Denmark. Seperti yang tadi aku bilang, pajak penghasilan tertinggi di Denmark itu sekitar 55,9%. Tapi, Denmark juga sering disebut sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Finlandia, dengan pajak penghasilan maksimum 44,25% ditambah pajak kota, juga punya sistem pendidikan terbaik di dunia. Menurut PISA tahun 2022, siswa-siswa di Finlandia memiliki skor di atas rata-rata OECD dalam membaca, matematika, dan sains.
Norwegia dengan pajak penghasilan tertinggi mencapai 47,4%. Punya dana kekayaan negara yang besar banget dari hasil minyak bumi, yang sebagian juga dipakai buat kesejahteraan rakyatnya. Islandia, meskipun gak setinggi negara Skandinavia lain, tetap punya pajak penghasilan tertinggi sekitar 46,29%. Selain pajak penghasilan, negara-negara ini juga punya PPN, pajak pertambahan nilai yang tinggi. Misalnya, Denmark punya PPN standar 25%. Jadi meskipun pajak tinggi, banyak orang di negara-negara ini merasa bahwa pajak mereka itu balik lagi ke mereka dalam bentuk layanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang terjamin. Ini kayak prinsip gotong royong, yang kaya bantu yang kurang mampu, semua demi kebaikan bersama. Namun perlu diingat juga bahwa sistem pajak tinggi ini juga punya tantangan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi karena mengurangi insentif untuk bekerja keras dan berinvestasi. Nah, sekarang kita pindah ke sisi lain dari dunia perpajakan, yaitu negara-negara dengan pajak terendah. Kalau tadi kita udah geleng-geleng kepala lihat pajak tinggi, sekarang siap-siap kaget lagi lihat pajak yang super rendah. Biasanya, negara-negara dengan pajak rendah ini sering disebut sebagai tax haven atau surga pajak. Negara-negara ini sengaja bikin kebijakan pajak yang rendah buat menarik investasi asing dan orang-orang kaya dari seluruh dunia. Beberapa contohnya adalah negara-negara di kawasan Karibia, beberapa negara di Timur Tengah, dan beberapa negara kecil di Eropa. Di negara-negara ini, tingkat pajak penghasilan bisa sangat rendah, bahkan ada yang 0%. Pajak perusahaan juga seringkali dibuat serendah mungkin. Ini bikin negara-negara ini jadi tempat yang menarik buat bisnis dan orang-orang kaya yang pengen pajaknya nggak terlalu besar. Contohnya, Bahama dan Uni Emirat Arab, menurut data dari Trading Economics dan Investopedia di Maret 2025, memang punya pajak penghasilan 0% untuk individu. Monaco juga terkenal dengan tidak adanya pajak penghasilan sejak tahun 1869. Selain itu, negara-negara seperti Bermuda dan Kepulauan Cayman juga dikenal sebagai tax haven dengan pajak penghasilan 0%. Tapi konsekuensinya apa? Kalau pajak rendah, otomatis pendapatan negara juga jadi kecil. Ini bisa berdampak pada layanan publik yang disediakan pemerintah. Biasanya, negara-negara dengan pajak rendah ini, layanan publiknya nggak semewah negara-negara dengan pajak tinggi. Mungkin pendidikan nggak sepenuhnya gratis, kesehatan juga nggak sepenuhnya ditanggung negara, dan tunjangan sosial juga nggak sebanyak di negara-negara welfare state. World Bank menekankan bahwa penerimaan pajak yang memadai sangat penting bagi negara untuk membiayai investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan penyediaan layanan publik. Jadi, kalau hidup di negara dengan pajak rendah, kamu mungkin punya penghasilan bersih yang lebih besar, tapi kamu juga harus lebih mandiri dalam urusan kesejahteraan. Kamu harus lebih pinter-pinter nabung buat pendidikan anak, asuransi kesehatan, dan persiapan pensiun. Jaring pengaman dari pemerintah mungkin nggak sekokoh di negara-negara dengan pajak tinggi. Namun, negara-negara dengan pajak rendah seringkali menawarkan keuntungan lain, seperti birokrasi yang lebih sederhana, regulasi yang lebih longgar, dan privasi finansial yang lebih tinggi. Ini bisa menarik bagi individu dan bisnis yang mencari fleksibilitas dan efisiensi. Kita lihat data lagi ya. Bahama, salah satu negara di Karibia, itu menurut KPMG, nggak punya pajak penghasilan sama sekali. Uni Emirat Arab juga 0% pajak penghasilan untuk individu, seperti yang dicatat oleh Trading Economics. Monaco, negara kecil di Eropa, juga terkenal dengan pajak yang rendah. Bahkan Investopedia mencatat bahwa Monaco tidak mengenakan pajak penghasilan sejak 1869. Negara-negara ini seringkali mengandalkan pendapatan dari sektor lain, misalnya pariwisata, keuangan, atau sumber daya alam. Misalnya, Investopedia menyebutkan bahwa negara-negara tax haven seperti Bahama dan mengandalkan pajak tidak langsung seperti bea impor dan tarif. Jadi negara-negara dengan pajak rendah ini punya daya tarik sendiri, terutama buat bisnis dan orang-orang yang pengen penghasilannya nggak kepotong pajak terlalu banyak. Tapi, kamu juga harus siap dengan konsekuensi layanan publik yang mungkin gak semewah negara-negara dengan pajak tinggi. Ini kayak pilihan, mau lebih banyak kebebasan finansial di awal, tapi harus lebih mandiri dalam urusan kesejahteraan di kemudian hari.
Perlu dicatat bahwa efektivitas model pajak rendah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak rendah memang bisa menarik investasi, tapi dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesenjangan sosial perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Nah, setelah kita bahas dua kutub ekstrem ini, jadi makin jelas ya kalau urusan pajak itu kompleks banget. Nggak ada jawaban yang benar atau salah, mana yang lebih baik antara pajak tinggi atau pajak rendah. Semua tergantung sama nilai-nilai yang dianut suatu negara dan prioritas yang pengen dicapai. Negara-negara dengan pajak tinggi, mereka lebih milih kesejahteraan sosial yang merata dan layanan publik yang berkualitas. Mereka percaya bahwa negara punya tanggung jawab besar buat ngurus warganya dari lahir sampai meninggal. Pajak tinggi jadi alat buat mewujudkan cita-cita itu. Model ini seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai egalitarianisme dan solidaritas sosial yang kuat. Negara-negara dengan pajak rendah, mereka lebih milih kebebasan ekonomi dan daya saing bisnis. Mereka percaya bahwa ekonomi akan lebih maju kalau pajak dibuat serendah mungkin, biar investasi masuk dan orang-orang termotivasi buat kerja keras dan berinovasi. Urusan kesejahteraan diserahin ke individu masing-masing dengan jaring pengaman yang lebih minimal dari pemerintah. Model ini lebih menekankan pada prinsip individualisme dan peran pasar bebas dalam alokasi sumber daya. Yang penting diingat, pajak itu bukan cuma sekadar angka-angka atau persentase. Pajak itu punya dampak besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Pajak itu nentuin layanan publik apa aja yang bisa kita nikmati, seberapa besar jaring pengaman sosial yang kita punya, dan seberapa besar kebebasan finansial yang kita rasakan. Pemahaman tentang sistem pajak di berbagai negara bisa membantu kita melihat perspektif yang lebih luas tentang bagaimana negara mengatur ekonominya, dan bagaimana kebijakan pajak mempengaruhi kehidupan warganya. Lantas, di Indonesia sendiri gimana? Nah, kalau dibandingin sama negara-negara yang udah kita bahas tadi, tingkat pajak di Indonesia itu ada di tengah-tengah. Nggak terlalu tinggi kayak negara-negara Skandinavia, tapi juga nggak serendah negara-negara tax haven. Data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia di tahun 2022 adalah 10,4% terhadap PDB. Meskipun angka ini masih relatif rendah dibandingkan negara OECD, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio di tahun-tahun mendatang. Jadi, intinya, pajak itu kayak dua sisi mata uang. Ada manfaatnya, ada juga konsekuensinya. Penting buat kita sebagai warga negara buat paham sistem pajak di negara kita dan ikut berpartisipasi dalam diskusi soal kebijakan pajak. Karena pajak ini ujung-ujungnya ya buat kita juga. Sebagai warga negara yang baik, kita juga punya tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pajak adalah salah satu sumber utama pendanaan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Nah, setelah pembahasan yang cukup panjang lebar, jadi lebih paham kan soal negara-negara dengan pajak tertinggi dan terendah di dunia? Jadi, kalau menurut kamu sistem pajak yang ideal itu kayak gimana sih? Apakah kamu lebih setuju sama negara dengan pajak tinggi tapi layanan publiknya bagus? Atau negara dengan pajak rendah tapi lebih banyak kebebasan ekonomi? Atau mungkin ada kombinasi lain yang menurut kamu lebih pas? Semoga video ini bisa nambah wawasan kamu dan bikin kamu lebih aware soal isu-isu ekonomi di sekitar kita. Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. See you di next video.